Audiotune mempersembahkan audiobook novel Suamiku Ternyata Seorang Presdir yang ditulis oleh autor Picisan Imun. Pengisi suara Eve. Bagian 24. Hari yang cerah. Selamat mendengarkan. Sinar Temara masih menyelimuti langit di kota itu, akibat sang mentari yang masih belum mau beranjak dari tempat peraduannya. Dengan sejuknya embusan angin pagi selepas hujan tadi malam, menimbulkan tetesan air di setiap ujung dedaunan yang basah, terjatuh menghempas genting-genting rumah milik insan yang sebagian masih terlena dalam mimpi panjang mereka. Menggeliat tubuh Kirana berada pada pelukan pria yang masih dengan erat menggonggong tubuh mungilnya. Samar-samar pandangan yang buram itu semakin jelas menangkap wajah pria yang masih terpejam di sebelahnya. Kinar tersenyum. Ia mengusap punggung Tara pelan. Aku pikir ini mimpi. Ternyata tidak. Kau memang tidur di sebelahku, Mas Tara. Kinara tersenyum senang. Seolah masih merasa nyaman. Bahkan dirinya tidak ingin segera beranjak dari posisinya. Menunggu sang suami terjaga saja, sembari merasakan kehangatan ini. Begitu pikirnya. Menanti dan menanti, hidung yang sangat dekat dengan dada Tara membuatnya mengendus dengan sangat senang. Bahkan bibirnya tanpa sadar sudah memberikan kecupan singkat di sana, lalu terkekeh sendiri. Kapan lagi aku bisa seperti ini kan? Bisa saja saat terjaga nanti dia kembali sadar akan status ini. Dan malam nanti ia kembali tidur di kamarnya lagi. Jadi sekarang aku akan berpuas diri dulu. Mencari kesempatan saat pria itu masih terlelap, hingga kepalanya mulai terangkat, dan mendapati pria itu sudah membuka matanya sembari tersenyum membalas tatapannya. Kinar terbelalak. Secepat itu pula ia menurunkan wajahnya. Sejak kapan dia terjaga? Kinar merasa terpergok. Senang ya, diam-diam mengecup dada seorang pria. Dengan suaranya yang masih serak, namun ia sebenarnya tengah tersenyum-senyum. Gadis itu pun mendongakkan kepalanya kembali. Aku tidak sengaja kok mas, kan saking dekatnya jadi kecium. Berbohong, tapi memang benar sih, karena posisi itu sangat dekat dan membuatnya dengan mudah mengecup bagian itu. Begitu ya? Berarti jika wajah kita yang dekat seperti ini, Tara menurunkan posisi tubuhnya sedikit hingga wajah mereka benar-benar dekat, bahkan sangat dekat, tepatnya di bagian bibir masing-masing. Apa kau akan memberikannya kecupan juga sekarang, tepat di dekat bibirmu? Mata Kinar membuka tutup dengan cepat, melirik ke bawah, karena tinggal sesenti lagi bibir mereka akan bertemu. Kok diam? Aku... Tidak apa sih jika kau mau, aku akan mengizinkannya. Tersenyum sembari memejamkan mata, menanti sebuah kecupan manis mendarat di sana. Gadis itu pun beringsut, karena dia tidak mungkin kan memberikan kecupan di area tersebut. Apalagi jika dirinya lah yang memulai, itu akan menurunkan harga diri sekali. Sudah semakin terang langit di luar, aku harus membuka gorden dan mematikan lampu teras, mas. Kedua tangannya mulai mendorong dada bidang itu. Kedatangan Leon masih betah pada posisinya melingkar di pinggang Kinar. Air wajah kekecewaan mulai mencuat di sana. Teringin sekali pria itu mendapatkan hadiah kecupan di area yang ia tunjuk tadi. Namun ucapan itu sudah menjadi sebuah bukti penolakan jika Kinar tidak ingin memberikan itu padanya. Hingga sang gadis mulai beranjak dari ranjangnya, Tara masih bergeming dan memilih untuk membiarkan gadis itu keluar dari kamarnya. Entah apa yang saat ini ada di pikiran Tara. Yang pasti, pria itu masih diam di sana. Hingga langit pun semakin terang, sebab sang mentari yang sudah mulai keluar dari tempatnya dengan malu-malu. Dan dari sinarnya itu sudah mulai menghangatkan kota ini, menyelimuti seisi bumi yang basah akibat guyuran hujan tadi malam. Kinar tersenyum-senyum sendiri, sembari mengangkat gembor plastik yang ia miringkan agar air-air itu keluar dari lubang-lubang kecil, sehingga memunculkan rintik air yang menghujani tanaman hias kesayangannya. Tidurlah seperti ini jika kau takut guru di luar.
Aku akan meredam suara itu dengan tubuhku. Wajah Kinar tiba-tiba merona dengan sendirinya. Karena mengingat perkataan Tara semalam yang menurutnya sangat mampu membuatnya meleleh. Terlebih pelukannya. Ah, suamiku. Gumam Kinar yang semakin meronta di hati. Gadis itu masih saja menyonggengkan senyum di bibir. Dengan tangan masih berada pada posisinya memegangi gembor air tersebut. Hingga kebahagiaan mulai runtuh akibat melihat si babi God sudah melangkah ke arahnya. Cih, merusak pemandangan saja. Rutu Kinara yang berniat berpaling masuk. Hei kau, tunggu di situ. Titah Gani yang sudah rapi dengan kemeja putihnya. Kinar pun terpaksa berhenti, menunggu pria yang tengah berjalan ke arahnya dengan tergopoh-gopoh. Mana suamimu? Tanya Gani sembari merapikan dasinya. Sang sales panci mau demo kemana? Ucapnya dengan tatapan mengejek. Kedua tangannya memeluk gembor air di depan dada. Brengsek, siapa yang kau sebut sales panci itu ah? Benar-benar minta dihajar kau ya? Gani memakai kesal, sementara Kinar hanya mendengus saja. Habis kau terlihat seperti sales panci. Hei, menuding kening Kinar. Kau jangan main-main ya. Aku ini mau interview tahu. Sudah jelas lah, aku harus menggunakan kemeja yang sangat gagah ini. Gagah? Benar. Bang, kau tak terlihat seperti akan interview. Namun, mengetuk-getuk dagunya berlaga seperti orang yang tengah berpikir. Lalu memetik jarinya. Aha, mau ngepet di mana ngomong-ngomong? Emang minta dirobek ya mulut betina satu ini? Gani sudah naik pitam, sementara Kinar masih tertawa terbahak-bahak hingga suara seseorang menghentikan kegiatannya. Kinar, jaketku mana ya? Panggil Leon yang sudah keluar dari dalam rumah itu. Berdiri tepat di teras. Keduanya pun menoleh. Nah, kebetulan, Pir, supir, antar aku yuk, nanti aku bayar, pakai bintang 5. Menunjukkan kelima jarinya. Cih, mau gratisan ya? Enak saja. Hei, aku ini calon manajer di Dewantara Group. Mau manajer kek? Tapi intinya kau saat ini kere kan? Tidak boleh, kau tidak boleh nebeng Mas Tara. Enak saja. Hei, wanita rendahan, aku tidak bicara denganmu. Aku sedang bicara dengan supir taksi online ini. Gani mendekati Leon. Ayo, antar aku ya. Gani dengan tidak tahu dirinya setelah kemarin meminjam uang padanya. Antar kemana? Tampangmu saja yang tampan. Ternyata kau memiliki masalah dengan telingamu ya. Aku kan sudah bilang, antar aku ke kantor Dewantara Group. Kau tahu kan? Kantor besar itu. Aku mau interview di sana. Leon mengamati pria di hadapannya dari kepala sampai kaki. Yakin kau ingin menjalani interview di sana? Boleh lihat CV-nya? Leon berlaga seperti seorang presidir karena mendengar pria itu ingin melamar di perusahaan miliknya. Rita, apa? Lihat. Hei, kau tidak akan paham. Kali saja saya bisa membantumu kan? Membantu? Gani terkekeh sehingga perut yang kentung itu bergerak naik turun. Aku ini bekerja di Dewantara Group, bukan di PT Ojol. Aduh, dasar pria miskin. Tiba-tiba sebuah gayung sudah mendarat di kepala pria bernama Gani itu, membuat pria itu mengerang kesal kepadanya. Tidak usah mengatai suamiku miskin ya, kau pikir dirimu kayak apa? Tidak ingat kemarin kau meminjam uang darinya? Tidak tahu diri sekali kau kantong jelek. Brengsek wanita ini ya. Mengangkat tangannya hendak memukul Kinar, namun ditahan oleh Leon. Jangan sekali-kali memukulnya. Kau minta saya antar kan? Waduh, ngeri juga nih orang. Gani takut akan tatapan tajam dari Leon. Ya sudah, ayo, jangan lama-lama ya. Gani kabur lebih dulu. Leon menghela nafas, meredam kesalnya. Kurasa dia tidak akan masuk di Dewantara Group. Gumamnya dengan tatapan tidak suka mengarah pada Gani. Aku juga merasa begitu sih mas. Orang seperti dia, mana mungkin bisa masuk ke sana. Tapi makasih loh sudah membela aku. Kinar tersenyum lebar. Iya, sama-sama.
Leon membelai lembut kepala Kinar. Ya sudah, aku jalan dulu ya. Tanpa disuruh, Kinar sudah meraih tangan Leon dan mengecupnya. Hati-hati ya mas. Leon tersenyum. Iya. Lantas Leon melangkah pergi dari tempat itu meninggalkan Kinara yang masih menatapnya penuh kagum. Kia, suamiku, mama. Sesaat setelah Leon menjauh dan menghilang dari belokan gang, Kinar pun melompat-lompat girang. Bersambung. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.